tilawatul Quran. Nah, berikutnya yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Itkana Shallallahu Alaihi Wasallam yuksiru min tilawatil Quran. Beliau memperbanyak membaca Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan. Wa kana Jibril alaihi salatu wassalam wa kana Jibril alaihi salam yudarisuhul Quran fi Ramadan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Maka Nabi itu mengkhatamkan Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Setahun satu kali tasmi' dengan malaikat Jibril. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum beliau wafat itu beliau tasmi' 2 kali dengan malaikat Jibril. Nah, jadi hafalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga karena selalu disimakkan dengan malaikat Jibril, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilul qiraah fi qiyam Ramadan, dan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan pada saat qiyam Ramadan aktsar mimma yutilu fi ghairihi, yang lebih panjang daripada salat yang di bulan yang lain. Nah, kebiasaan juga para salafus soleh termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam tilawah Al-Quran itu include dengan sholat. Jadi kalau jangan pernah baca para ulama zaman dahulu bisa khotam sehari sekali, sehari 2 kali misalnya, itu sholatnya dihitung. Jadi bukan di luar sholat. Misalnya maghrib juz halaman 1 sampai 5 misalnya, isya halaman 6 sampai 20 misalnya. Kemudian nanti Qiyamul Lail halaman 20 sampai 40 misalnya. Itu nyambung terus. Nah, sehingga hafalannya itu dibaca pada saat sholat, kemudian pada saat dia tilawah, pada saat dia baca itu ngelanjutin bacaannya. Oh, tadi pas sholat sudah sampai ayat ini. Nah, di luar sholat dilanjutin. Begitu nanti mau sholat lanjutin lagi. Nah, ada yang mau nyoba gitu? Boleh. Itu lebih cepat nanti khotamnya, karena pas sholatnya juga include termasuk bagian dari bacaannya. Maka jangan kaget kalau pernah mendengar riwayat para ulama dahulu sehari khotam sekali atau 2 kali. Meskipun kita melihat di dalam bab ini kita pahami sebagai motivasi saja, bukan kita pahami sebagai sunnah, karena perintah Nabi itu iqra'hu fi kulli salas, bacalah setiap 3 hari. Jadi kita mengkhotamkan Al-Quran idealnya menurut perintah Nabi itu 3 hari sekali khotam. Sebagaimana pada saat itu sahabat Amr ibn al-As yang sangat bersemangat ingin mengkhotamkan Quran setiap hari. Lalu Rasul mengatakan bahwasanya hendaknya engkau khotamkan 1 bulan 1 kali. Lalu sahabat ini mengatakan inni utiku min dzalik, aku mampu lebih dari itu. Lalu kemudian Rasul perintahkan khotamkan setiap 10 hari. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Kalau begitu khotamkan setiap 1 pekan sekali. Wahai Rasul, saya mampu lebih dari itu. Kalau begitu khotamkan Quran setiap 3 hari sekali wala aktar, dan jangan lebih cepat dari itu. Nah, ini semangat sahabat itu pengennya baca Quran lebih banyak. Lalu diberikan alternatif oleh Rasul dengan lebih sedikit. Ini kebalikan orang sekarang. Nah, ya kan? Orang ini tadi, ya Rasul ingin baca Quran sehari khotam. Rasul kasih alternatif jangan sehari, sebulan. Rasul kalau sebulan terlalu sedikit, saya bisa lebih dari itu. Lalu kemudian Rasul kasih alternatif 10 hari. Wah, itu terlalu sedikit Rasul, saya masih kuat lebih dari itu. Kalau begitu 1 pekan. Rasul, saya masih kuat lebih dari itu. 3 hari. Saya masih kuat, tidak boleh lebih. Kira-kira kalau orang sekarang ada ya enggak yang nawar gitu. Misalnya ada ustadznya atau guru ngajinya ngasih program ke jamaahnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada program untuk mengkhotamkan Quran 1 bulan 1 kali. Ada yang ngenyang enggak? Wah, Imam, saya sudah mampu lebih dari itu. Setengah aja Pak. Atau misalnya Pak Adnan nawarkan gitu ke jamaahnya, kita akan mengkhotamkan
3 kali. Nah, kira-kira respon jamaah gimana? Wahai Pak Adnan, saya mampu lebih dari itu. Wah, ini mengingatkan kita di zaman Rasul. Nah, tapi kalau nawarnya kebanyakan Pak, nah, kira-kira yang mana jawabannya? Kebanyakan? Ya enggak lah. Insya Allah jawabannya tolong yang bijaksana. Nah gitu, supaya bacaannya tidak terlalu banyak. Baik, itulah tilawah Rasul dulu. Dan insya Allah asyamu wal qiyam, puasa dan juga qiyamul lail, itu kedua-duanya yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Jadi puasa dan qiyamul lail itu nanti akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan syafaat Al-Quran dan juga syafaat dari qiyamul lail yang kita kerjakan.